Oke, beberapa waktu yang lalu ada yang minta bantuan sama saya. Jadi case-nya gini, Bang, saya punya sebuah case, misal saya punya sebuah string ya, misal Agus Darmawan, misalkan Agus aja gini. Bang, saya pengen si string ini diacak, kemudian kita bandingkan apakah yang dimasukin sama si user itu sama dengan kata aslinya atau enggak. Misalkan diacak jadi gabus misalkan ya. Terus nanti masukin, misalkan sama si user memasukkan tebakan Anda. Jadi Agus misalkan. Ini kan bener nih. Nah, misalkan dimasukinnya Suga misalkan. Oh, ini salah misalkan. Nah, gimana caranya kita bisa ngacak si teks ini atau si string ini jadi ngacak. Jadi ini nggak pasti kayak gini terus. Bisa aja jadi sagu misalkan, atau gusa misalkan, atau lain-lain. Nah, gimana caranya? Oke, let's code. Let's code ya. Oke, kita bikin dulu projectnya. Oke, programnya udah jalan. Kalau Word-nya ya maksudnya, bukan program mesinnya. Nah, kita bikin dulu sebuah string di sini, misal oke, kemudian kita perlu nge-random si urutannya. Nah, gimana caranya, coy? Yang pertama kita harus tampung dulu ya si teksnya. Jadi gini, nanti flow-nya itu gini. Flow-nya itu flow acak kata. Yang pertama, nanti kita perlu strlen ya untuk nyari si panjang katanya, si panjang stringnya, sorry. Nah, setiap kali looping kita random. Ini subnya ya, sub dari sini. Jadi misalkan random dari 0 sampai sini sampai n. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya. Berarti dari 0 sampai 13 kita random. Nah, kemudian dapat nih indeksnya kedua, misalkan ini ya, G ya. Nah, kita simpan si G-nya ke dalam variabel, misalkan huruf ya, huruf. Oke, berarti si G, misalkan kita asumsikan G, sini, huruf. Kemudian yang ketiga, setelah kita ambil si karakternya, kita berarti ini kita bakal hilangkan. Jadi gini. Oke. Nah, kemudian setelah kita random di 5, ini kita udah segitu aja. Setelah itu oke, udah ya gitu ya. Flow-nya coba kita tes. Nah, yang pertama kita perlu strlen ya. Berarti kita perlu nge-import, kita perlu nge-include string.h. Oke. Nah, ini sebenarnya sunat ya. Ini boleh ada, boleh enggak, jadi kita komen aja. Panjang kata, kemudian kita harus cari nih untuk ngerandom nilai dari 0 sampai ke panjang kata. Kita cek di Google aja, karena saya nggak pernah ingat-ingat fungsinya. Random int in c. Nah, saya dulu pernah bukan riset juga sih, pernah googling ketika zaman
suka ngulik bahasa sih. Katanya kita nggak boleh pakai run karena dia itu ada security issue. Nggak ada coy. Nah ini dibaca aja sendirilah, saya lupa juga penjelasannya gimana. Cuman jangan pakai run, tapi kita harus pakai ini srun. Oh ini nih, ini nih. Oh iya, berarti kalau misalkan kita pengen random dari 0 sampai ke 13 atau sampai ke panjang kata, kita perlu ngebaginya dengan 20. Kita perlu cari modulusnya dengan 20. Modulusnya dengan si panjang katanya. Kita kopas ini aja ya. Ini berarti kita butuh time.h dan std5. Coba masukin dulu. Saja. Oh, sorry. Di sini kita bikin metode baru. Kita panggil srun. Udah enggak? Oh, berarti dia ada di std.lib ya. Nah, dia muncul srun, dia butuh apa aja nih parameternya. Unsigned in. Kita itu aja. Ikuti yang contoh ya, jangan sok tahu. Return run. Lah dia kan bilang jangan pakai run. Should be only call one. Berarti yang ini kita panggil sekali aja ya coy. Di sini. Sekali aja dia bilang. Run. Kemudian ini dibagi di mode sama si max. Berarti random lagi. Random max berapa nih? Kita coba cari dulu. Kita coba cari tahu dulu. And max value in C. Nih, berarti maksimalnya sampai 32767 ya. Oke. Runtime null, stl ini kita casting jadi int aja. Kemudian di sini kita coba print ya, print. Kita buktikan dia apakah sesuai atau enggak. Kita run. Spasi deh. Nah, sip ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Oke, sip. Nah, udah, berarti ini udah bisa ya, udah bisa ngerandom nilainya. Random nilai berarti ini kita bikin variabel baru. Random. Run idx aja, random index ini. Terus habis itu simpan karakter di indeks yang terrandom ke dalam variabel huruf. Di sini misalkan contohnya G ya. Ke dalam variabel huruf, berarti kita bikin char huruf. Oke ya. Nah, biar nanti si karakternya kecil semua, di sini kita perlu ctype untuk membuat si karakternya jadi kecil. Include ctype.h. Kemudian di sini to lower. Apa yang di lowerkan yang ini? Kita coba cek. Harusnya nggak ada yang gede. Oke, sip ya. Nah, kemudian setelah disimpan, oh ini oke, gak apa-apa, biar aja gitu. Setelah itu masukkan ke dalam string baru, misal hasil ya. Nah, di sini kita bikin char hasil dengan panjang si strlen kata. Atau yang ini kita bisa simpan ke atas ya, biar si strlen-nya nggak dipanggil berkali-kali. Jadi kita panggil once. Kita
sekali aja. Oke. Panjang. Masukkan dalam string baru hasil. Nah, apa itu? Nah, udah ya. Berarti dia perlu dikosongkan si ujungnya, biar dia ketahuan ujungnya di mana. Berarti udah bisa? Udah. Nah, kita pastikan si karakternya itu dia cuma muncul sekali aja. Jadi misalkan kalau di sini ada tuh 2, 3, 4A, itu kita nggak boleh ada 5A atau 6A. Atau karakter A-nya nggak boleh 6 kali muncul gitu ya. Nah, untuk antisipasi itu kita harus hapus karakter yang udah kita ambil tadi. Kata kepanjangan kata kita isi dengan ini. Panjang kata kita kurangi. Oke, ini udah, tinggal ujungnya nih coy. Tapi kita harus butuh tem ya. Tapi kita butuh si temnya. Ini saja. Nah, coba kita hitung ya. Oke, sip. Oke, itu aja untuk videonya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan masih bingung silahkan komen di bawah. And see you in the next video.